gue Irsyan dari nenek gue Amar ini baru pulang setelah merantau sih, nggak sih lo tau gak sih lo kalau ke Depok? Rantau lah, kan jauh dari keluarga. Tapi kan lo tinggalnya sama keluarga juga. Tapi tetap merantau. Tetap terasa seperti kayak merantau. lu dulu pas di sini nggak jauh. Iya, kalau itu ya tapi merantau. merantau. Ya udah kayak gitu. Karena kan ada saudara juga di sini. Iya, betul. Kembali ke keluarga yang merantau. Kembali ke Malang. Setelah sekian tahun, berapa tahun? Berapa lama? Setahun. Iya. Setahun. Gue kaget tau, ketika lu datang tiba-tiba. Setelah jam berapa ya? Jam gue bangun terus Lu nggak tahu emang gue mau pulang. Nggak tahu. Iya, karena emang komunikasinya jelek di rumah ini. Nggak ke situ dulu sebenarnya sih. Padahal gue ngomong ke bokap, ngomong ke adik-adik, Tapi gue nggak tahu. Ya lu bangun, ada lu. Ya apa lu? Terus gue kamar mandi. Tapi gimana lagi? Masa mau diapain? Nggak tahu, karena katanya kaget. Ya kaget, kan soalnya kan nggak expect pagi-pagi ada muka lu gitu loh. Ya, pulang lebaran di sini. Lebaran di sini. Naik apa? Naik motor. Naik motor. Berapa jam? 18 jam. Sendirian? Sendirian. Sakti. Apa gue merasa seperti gitu? Apa tiba-tiba apa yang jadi alasan lu untuk pulang? Kalau alasannya gue tahu lah, cuman kenapa harus pulang? Tapi kenapa harus naik motor gitu ya yang gue pertanyakan terus? Karena gue nggak tahu di sini tuh mau berapa lama. Oh. Kalau gue di sini, misalnya gue di sini lama gitu kan, gue pulangnya lama. Gue butuh kendaraan juga di sini gitu kan, buat kemana-mana. Terus juga kalau gue tinggal di sana gitu kan, takutnya entah nggak pakai, entah emang jadi misalnya gue ntar tiba-tiba di sini gue tuh harus ngirim lagi, ntar repot lagi, kayak gitu-gitu. Karena gue yakin juga yang di sana tuh nggak bakal ribet. Iya, bukan maksudnya kalau ya ribet lah kalau harus diurusin gitu kan. Ya. Makan waktu segala macam kayak gitu. Berarti lo beneran di sini. Ini gue pernah nggak tahu ya. Gue berapa lama di sini ya. Jadi kita kan kayak orang wawancara aja kan interview gitu. Udah dapat berapa hari bang? Berapa hari? Gue berarti udah mau sekarang hari Rabu. Baru. Udah 2 minggu berarti. 2 minggu. Lebaran, setelah lebaran udah masuk Syawal kan? Udah masuk bulan April. Nah, 2 minggu di Malang apa yang lu lakukan? Apa kan pulang dari perantauan. Terus mungkin sekarang sebenarnya lu kuliah di Malang juga gitu kan. Apa yang lu lakukan selama 2 minggu ini? yang gue lakuin di rumah 2 minggu ini di Malang, pertama gue refreshing. Maksudnya apa ya? Gue menikmati suasana Malang lagi. Nah, bisa didikat ya, bagian didikat. ya gue dulu ya refreshing, gue menikmati suasana Malang. Terus juga kebetulan di rumah ini rumah tuh baru direnov, jadi kayak menikmati rumah baru gitulah. Terus ya sama gue bantu rumah, mungkin kayak habis bekas pindahan yang ngurus gitu kan, jadi kayak bantu beres segala macem, pokoknya bantuin rumah tuh. Sama ya gue juga tetap nyari kerja lagi. Itu sih yang udah gue lakuin, hal-hal yang gue lakuin. Ketemu teman kuliah yang masih Malang nggak? Temen kuliah gue nggak punya banyak temen kuliah gue. Introvert Ya karena covid gue waktu itu. Terus temen kuliah ya nggak banyak lah, jadinya itu juga udah kali malah ada satu, tapi dia ya juga udah sibuk, udah terakhir lah. Ketemu kemarin betul sebelum puasa, sebelum lebaran ya, bubur agak ngopi aja. Setahun jauh dari Malang, apa yang paling lu kangenin? Paling gue kangenin sebenarnya biasa aja sih. Kalau ya sebenarnya kalau kangen gimana ya, kalau kangen nggak kangen tuh ya nggak tahu kan maksudnya misalkan kan kayak misalkan gue nih kalau ke Depok, pasti gue yang paling gue kejar adalah ketemu temen SMA. Kalau gue kan temen SMA gue di Depok semua gitu kan. Gue nggak tahu kalau lu gitu kan.
Gue nggak ada yang gue kejar, gue karena emang mau pulang aja. Lu kan gua. Gue biasa aja ya, keluarga ya Iya, keluarga, cuman kayak kalau spesifik kangen lu Enggak juga. Ngapain ketemu gua nih? ya ketemu Iya. cuman nggak yang gimana Enggak gitu. dikejar, enggak dikejar gitu. Iya, bukan alasan gue pulang tuh bukan Bukan pengen ketemu lu doang gitu. Ada tumpukannya ya. Ya karena gue pengen pulang. Gue udah seneng padahal berharap pengen ketemu gue pengen ketemu lu bilang. Kalau ke Depok pengen ketemu gue, Ya salah satunya. ya udah kan gitu. Sama aja. Iya. Tapi kalau misalkan gini, kan lu kuliah angkatan COVID nih, COVID. Tapi kan cukup lama lu di Malang. Iya. Berapa tahun di Malang? Sebelum merantau 5 tahun. Kan pasti ada lah. Toko kopi apa yang paling berkesan buat lu? Kalau gue sih seneng, bukan ngopi ya, nongkrongnya sebenarnya. Kalau lu ada nggak? Tempat kopi apa? Lu kan pernah cerita sama gue. ada. Lu pernah cerita sama gue kan, lu pernah lagi apa healingnya tuh ngopi ke kaki gunung. Itu karena stres. Jadi kita motoran ke itu pergi Gunung Semeru, terus kita ngopi, hitam apa 11, pulang. Udah gitu aja. Terus sekali ya. Ya emang selalu menyenangkan sih kayak kalau lagi sumpah tuh emang paling enak kalau buat gue ya. Gue sih paling seneng outdoor sih, tiga outdoor. Yang lain tuh gue dapet dopamin, terus dopamin gitu, menyenangkan. Iya, makanya enak nih rumah barunya juga banyak ada open space gitu kan, jadi kita bisa ngeliat, bisa refreshing lah. Iya, gue apa sih gue Ini kalau yang nggak tahu jadi belakangnya itu nih langsung kelihatan. iya, jadi dibalik apa namanya, dibalik kameranya ini langsung pemandangan gunung. Situ ada gunung Panderman, gunung. Panderman yang mana sih? Kayaknya gitu deh. Gitu ya. Itu gue pernah naik tuh. Terus ada gunung Arjuna juga. Arjuna mana Arjuna? Jadi view-nya Batu. Iya, Dari Malang ke Batu. View-nya itu emang full ini, selama Malang tuh bukan di pagernya itu gunung-gunung sebenarnya. Iya begitu. Dorong ini. Nah, Dorong ini. nggak tahu, nggak pakai kamera. Kalau itu Harusnya pakai. iya, ini momen sebenarnya udah selesai gitu. Tapi sebenarnya ini Mas, kan kayak apa? Buat gua rumah di Depok itu tetap sesuatu yang spesial. Karena lu pengen banget jual. Karena gua butuh duit. Karena gua butuh duit. Jadi rumah Depok dijual. Nah betul, sebenarnya ini konten buat jualan rumah. Jadi kita ada maksud terselubung. Tapi kita buka aja. Kalau pengen jual rumah. Ya, ini termasuk marketingnya, kita mau jual. Jadi kita jualan rumah. Tapi ya, itu buat gue rumah Depok sangat spesial. Itu rumah kita nih, nanti kita tunjukin lah. Rumah Depok tuh kayak gimana. Karena gue bisa masa kecil gue kurang lebih di sana kan. Kita pindah. Keluarga kecil itu kan gue inget banget. Gue nyampe di Depok itu ketika gue 3 kelas di SD. Jadi kelas 1 dan kelas 2 gue di Medan. Oh iya. Iya, Baru tau gue. lah makanya kita nih. Lu aja baru tahu kan. Gue masuk Depok. Berarti kamu juga dong? Betul, Fadil berarti kelas 2. Betul. Lanjut. Nah, si SD. Nah, itu ada momen yang masa SD gue berarti habis di sana gitu. Jadi 4 tahun, kurang lebih 4 tahun gue di Depok. Sebelum akhirnya gue dibuang ke Bogor gitu. Santren. Ya, santren. Enggak. Dia merasa dibuang guys. Enggak. Maksudnya ini kan hiperbola. Nah, itu terus. Jadi ada momennya. Ya, di masa kecil gue cukup. Walaupun sebenarnya gue lebih senang di rumah ya. Jadi waktu gue banyak di rumah gitu. Dengan ini ya. Gitu kan. Jadi tetap punya sesuatu yang tetap punya momen ya, punya memori di rumah itu gitu loh. Ya kan? Nah, gak tau kalau gue suka momen kayak yang paling gue inget walaupun ini tuh ada pas momen yang gue sama Fadil gue inget pas kecil gue sama Fadil tuh main apa ya, pokoknya karena rumah di Depok itu cukup gede kan, gue inget gue gak tau SMP apa enggak, kita main jadi kan kalau pintu kamar yang depan sama pintu yang taman itu cukup panjang ya, main bola. Jadi kan ini ruang nih, kan pintu kamar sama pintu tamannya belakang itu
Itu kan kayak main bola dalam pada apa tendangan-tendangan. Gue juga gitu. Iya makanya gue inget sempet main kayak gitu sama Fadil lah. Lu Farid. Gue sempet main sama Fadil. Jadi Kayak gawang-gawangan gitu. gawang-gawangan gitu betul. Berasa street football kayak di TV. Kalau street TV kan. Tahu. Nah iya, nah itu ada kartun gitu street football. Yang mantul-mantul tapi yang penting gol gitu. Gak apa-apa lah, gak ada outnya, ini mantul-mantul gitu. Habis itu dimarahin karena ada barang-barang. Lu pakai bola. Bukan pakai bola. Apa pakai bola plastik? Bola plastik. Lu pakai bola ini. Bola Boneka. Bola boneka. Iya, bola basah gitu. Iya. Lu pakai bola plastik gitu. Karena dimarahin dengan TV gitu kan. Was-was itu kan nih was-was setengah hari kalau TV dan sebagainya gitu. Apalagi tendangan bocah kan gak dikontrol ya. Asal kencang aja. Marah. Nggak ada, iya. Nggak ada itu tendangan Declan Rice. Oh, iya. Gue nonton tuh, gue semalam. Lo nonton juga? Iya. Jadi ini syutingnya Pas Arsenal menang 3-0 lawan Real Madrid. nonton cuma gue ketiduran, terus ngomong 3-0. Gimana ceritanya? Awalnya gue dua lagi ya tau. Terus gue langsung nonton highlightnya kan. Hmm. Lagi nonton highlight. Gila, 2 tendangan bebas. Yang pertama itu paling yang betul-betul memecah kebutuhan. Ya, soalnya babak kedua kan. Jadi Iya. babak pertama kayak kosong gitu. Iya. Babak pertama itu tapi begini sih ngomongin dari ngomongin main bola di rumah sampai ngomongin gol ini nggak apa-apa. Nah itu kalau gue memori gue paling berkesan yang gue inget ya apa yang gue ngomong sama Fadil itu. Kalau lu rumah Depok apa memori yang paling gue ingat? Kan cukup lama lu di Nah ya, gue kayak lebih lama. iya lebih lama. Ya, tapi gimana ya? Karena gue kemarin setahun di sana gitu kan. Ya udah beda gitu kan. Berbeda. Udah. Ya memori dulu mungkin ada ya. Cuman kalau feel-nya ya udah beda gitu. Feel-nya udah beda. Tapi apa memori masa kecil yang masih lu ingat? Kalau memori masa kecil ada banyak. Yang paling berkesan? Sebenarnya tuh kalau ini baik apa buruk nih? Ya apapun yang Soalnya banyak juga memori-memori yang gak baik gitu loh. oh ya yang ini aja yang layak ditampilkan di publik aja deh. Ya kan gue bingung gitu kan. Yang lain juga kalau nggak itu yang lain di publik menurut gue yang itu layak gitu. Oh, ya. Apa? Ya Gue juga ada main bola gitu, ada main bola. Terus gue godain Paris. sudah balik. Ya, gue godain adik gue yang paling kecil. Bungsu. Yang musuh. Kayak sampai dia marah, sampai nangis, muter-muter rumah. Sampai dia ngamuk. Kejar-kejaran. Oh, bagi gue seru banget. Sekarang udah gede dia. Udah gede. Udah beda makanya. Tapi inget tuh lucu aja gitu. Iya. Itu memorable banget. Memorable. Iya makanya. Terus Masih banyak memori ya. Iya banyak. Ya cuman ya gimana gitu, kalau menurut gue hidup harus terus jalan Iya, aja. waktu jalan terus. Kalau kita Ya diingat kan cuma ya, cerita itu kan diingat supaya mengingat rasa senang, happy gitu. Jangkar emosi, jangkar ingatan. Kayak gitu. Gue ingat yang itu yang menjual, itu menyenangkan. Karena gue berasa kayak tokoh di kartun street football. kalau yang seneng-seneng apa ya? Lalu gue banyak sedihnya gitu loh. Terus juga kan itu berantem juga. Lupa berantem gitu kan. Iya. Kayak ya gitu dah. Ya pasti setiap rumah kan punya jadi saksi lah. Jadi saksi setiap tindakan penghuninya kan. Ya. Pasti. Oke. Berapa menit tadi gue sedih nih. Biasa gue sedih beres dulu mentok. Katanya mau bikin 2 apa? Iya, tapi kan diberesin dulu. Kita ngomongin memori rumah. Oh gitu. Ya, kita baru ngomong yang lain. Topiknya beda. Gitu. Ya udah. Baik. Ntar ya itu kalau soalnya kalau misalnya banyak dipotong bisa dipaketin. Jadi misalkan pokoknya yang Iya, yang potong-potong gitu kan. Iya. Gitu. Ada. Kalau ada pertanyaan, Ini kan tadi udah. dari gue nggak ada soal terkait topik pulau dan sebagainya. Lu ada pertanyaan dari buat Aaron ya mas? Kalau apa ya?
Nah, mungkin pendapat lo Iya, tentang rumah yang sekarang. yang sekarang. Apa sih? Ya, ini kan kita ninggalin kayak rumah baru lah jatuhnya. Iya. Pendapat lo apa? It's a fun. Ini tempat yang menyenangkan karena baru ya. Feelnya beda banget karena banyak banget perubahan. Jadi gua masih banyak bisa explore. Gue happy di situ. Jadi ada sudut-sudut rumah yang kayak ini, sudut-sudut yang menarik gitu kayak rumah Depok gue tahu di mana biasanya kayak rumah Depok tuh kalau dilihat lagi ya kayak hampir setiap detailnya apa aja. Padahal kalau misalnya rumah Depok kan gede kan cukup gede secara ini dan ada tamannya. Gue paling sebel tuh sama tamannya karena gue waktu kecil dan waktu remaja selalu dipaksa potong rumput. Itu gue sebel itu sebelumnya. Cuman mau nggak mau gue lakukan. Sebenarnya sebel. Nah kalau sini untungnya nggak ada tanamannya. Gue happy. Yang penting gue nggak perlu potong, nggak perlu karit. Jadi itu. Jadi lumayan sih itu buat maintenance-nya. Iya, berasa. Walaupun sebenarnya nggak gede-gede amat kan. Tapi kan berasa. Dan kita makanya arit. Waktu gue pakai arit dan pisau tanaman berasa tetap panggil. Lumayan sih gue akhirnya jadi tahu arit sih, cuman sebel aja tetap. Yang bikin gue sebel bagian rumah yang paling gue bikin sebel adalah Ya enggak kan gue nanya rumah ini. nah kalau rumah ini, nah gue belum tahu, tapi seenggaknya ruangnya lebih banyak. Kita punya ruang personal masing-masing, ya kan? Sebelumnya gue punya. Iya sih. Tapi kan di situ lu jauh-jauhan sama Faris. Gua kan lu kan gua nanya lu. Apa bedanya? Ya lebih enak sih. Bisa naik tangganya. Naik tangga ada fungsinya. Naik tangga cuma jemur doang. Jadi rasa beban. Sekarang ke atas itu menyenangkan. Jadi overall senang. Iya, itu senang. Ya udah mungkin gitu aja sesi satu. Iya mungkin Selamat ini pertama. ada Sampai ketemu di konten yang ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selanjutnya.